Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA sebagai promotor saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD sebagai co-promotor. Bapak Profesor Dr. Eri Barlian MSI juga sebagai co-promotor. Dan yang saya hormati Ibu Profesor Nur Hijrah Gistiatuti MED sebagai pembahas atau penguji hasil penelitian disertasi saya ini. Dan yang kedua Ibu Dr. Siti Fatimah MPD MHum yang juga sebagai penguji atau pembahas hasil disertasi yang telah saya lakukan. Dan kemudian juga yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sesama mahasiswa S3 yang telah dapat bergabung pada hari ini untuk mengikuti seminar hasil disertasi, penelitian disertasi yang telah saya buat. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, judul disertasi yang saya tulis adalah pengembangan materi ajar pengantar sosiologi yang responsif gender dengan studi kasus pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan tentang pengembangan materi ajar responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi adalah yang pertama, masalah gender itu selalu menjadi perbincangan di dalam masyarakat. Kemudian masalah gender ini juga masih banyak yang tidak dipahami oleh masyarakat, terutama juga laki-laki dan perempuan. Meskipun sebenarnya masalah gender ini sudah banyak kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi untuk tidak terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat. Di antaranya kebijakan yang sudah dilahirkan oleh pemerintah adalah aturan tentang pengarus utamaan gender, aturan tentang pengarus utamaan gender di bidang pendidikan, dan pengarus utamaan gender untuk seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Kemudian pengarus utamaan gender ini telah diimplementasikan juga dalam aturan tentang penganggaran yang responsif gender untuk setiap kementerian dan unit kerja yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian Islam sebenarnya itu sudah menetapkan tentang standar-standar kesetaraan itu di dalam Al-Quran. Sebagaimana Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa ada standar prinsip kesetaraan di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama hamba Allah. Laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama diciptakan dari tanah. Laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama diciptakan dari air dan diciptakan dari air mani. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya standar tentang prinsip-prinsip persamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sudah ada. Namun kenyataan di dalam masyarakat masih terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat di dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu menurut saya perlu adanya integrasi gender ke dalam materi ajar untuk mengantisipasi tidak terjadinya lagi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di dalam masyarakat. Gender ini sangat erat kaitannya dengan teori-teori sosial. Kemudian karena saya mengajar mata kuliah pengantar sosiologi, makanya saya ambil
mata kuliah pengantar sosiologi sebagai contoh untuk mengintegrasikan materi gender itu ke dalam materi ajar. Nah, sehingga judul yang saya buat adalah pengembangan materi ajar pengantar sosiologi yang responsif gender. Nah, dengan maksud bagaimana mengintegrasikan materi-materi gender itu ke dalam materi ajar pengantar sosiologi. Nah, dengan adanya integrasi gender di dalam materi ajar pengantar sosiologi, diharapkan mahasiswa dapat memahami masalah-masalah gender dengan baik. Dengan adanya mahasiswa telah bisa memahami masalah gender dengan baik, nah, dimungkinkan maka mahasiswa juga akan bisa bersikap, dan dengan mereka memahami dengan baik masalah gender, sekaligus mahasiswa juga bisa bersikap untuk menangani nanti masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan gender. Dan juga mahasiswa ini sebagai calon anggota masyarakat diharapkan nanti mereka juga tidak akan menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, baik itu dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan lingkungannya, juga terutama di dalam kehidupannya berkeluarga. Jadi itu yang diharapkan dari penelitian ini, agar mahasiswa nanti sebagai generasi bangsa itu dapat menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian identifikasi masalah penelitian ini adalah yang pertama, masalah gender itu masih dianggap sebagai masalah perempuan. Yang kedua, mata kuliah ilmu sosial itu banyak diajarkan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, namun belum terintegrasi gender. Yang ketiga, masih banyak dosen yang belum paham gender sehingga sulit untuk mengajarkan atau mengintegrasikan gender itu di dalam materi ajarnya. Dan yang keempat adalah masalah gender itu belum dianggap sebagai hal yang penting di dalam pembelajaran. Nah, dan yang kelima adalah rata-rata mahasiswa belum memahami apa itu yang dimaksud dengan gender. Nah, dan yang keenam adalah sebagai identifikasi masalah, materi ajar responsif gender belum pernah menjadi perbincangan bagi pembuat kurikulum. Jadi ada 6 identifikasi masalah untuk melakukan penelitian pengembangan materi ajar responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi ini. Adapun yang menjadi batasan masalah penelitian ini adalah yang pertama, memasukkan materi ajar terkait gender ke dalam materi ajar pada silabus mata kuliah pengantar sosiologi. Dan yang kedua, merancang modul materi ajar pengantar sosiologi yang responsif gender yang cocok untuk memberi pemahaman tentang gender terhadap mahasiswa. Dan yang ketiga adalah menguji validitas kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan modul materi ajar pengantar sosiologi responsif gender untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi kepada mahasiswa. Adapun rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana gambaran pemahaman mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang tentang gender. Yang kedua, bagaimana mengembangkan materi ajar responsif gender pada setiap pokok bahasan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Dan yang ketiga menjadi rumusan masalahnya adalah apakah pengembangan materi ajar responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi ini valid, praktis, dan efektif dimanfaatkan untuk diajarkan kepada mahasiswa. Nah, tujuan penelitian adalah yang pertama mengetahui gambaran pemahaman mahasiswa, yang kedua tentang mengembangkan materi ajar responsif gender pada setiap pokok bahasan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi. Kemudian yang ketiga adalah menguji validitas, keterpakaian, dan keefektifan modul materi ajar responsif gender pada mata kuliah pengantar sosiologi di Fakultas Dakwah.
Adapun yang menjadi tinjauan pustaka yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah tentang hakikat pembelajaran sosiologi di perguruan tinggi. Yang kedua tentang teori gender. Yang ketiga tentang materi ajar. Dan yang keempat tentang pengembangan materi ajar. Pembelajaran sosiologi di perguruan tinggi itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap konsep dasar pendekatan dan teori sosiologi dalam membantu memahami dan menganalisis realitas sosial baik dalam tatanan mikro dan maupun tatanan makro. Kemudian teori gender yang saya gunakan di dalam penelitian ini, yang pertama adalah teori sosial makro, teori sosial mikro, teori feminis kontemporer, konsep gender dan jenis kelamin, serta konstruksi gender. Nah, dalam teori sosial makro itu ada teori struktural fungsional, ada teori konflik, ada teori interaksionisme simbolik, ada teori etnometodologi. Namun di dalam teori yang digunakan untuk melihat gender ini dan teori-teori yang sering digunakan terkait dengan gender adalah teori fungsional dan teori konflik kalau dilihat dari teori sosial makro. Jadi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori fungsional dan teori konflik ditinjau dari teori sosial makro, dan untuk teori sosial mikronya adalah teori interaksionisme. Nah, kemudian ditambah dengan teori feminis kontemporer, ada teori feminis radikal, ada teori feminis liberal, ada teori feminis kultural. Jadi yang digunakan di sini adalah teori feminis kultural. Kemudian ada konsep gender dan jenis kelamin serta konstruksi gender. Itu yang digunakan di dalam penelitian ini. Adapun angket yang telah disusun untuk analisis kebutuhan tentang pemahaman mahasiswa terhadap gender itu bertitik tolak dari teori yang telah ada ini. Dari teori sosial mikro, dari teori sosial makro dan teori feminis kontemporer itu bisa diambil 4 indikator yang menjadi masalah gender. Apa itu gender? Yang pertama adalah perbedaan tentang gender, yang kedua adalah ketimpangan gender, yang ketiga adalah penindasan gender, dan yang keempat adalah penindasan struktural. Jadi 4 indikator ini yang diambil pula sub-sub indikatornya yang menjadi nanti dilahirkan ke angket yang akan ditanyakan kepada mahasiswa apakah mereka memahami atau tidak tentang gender. Jadi itu teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Teori materi ajar terkait dengan hakikat materi ajar, peranan dan manfaat materi ajar. Kemudian tentang pengembangan ajar itu, pengembangan materi ajar itu pengembangan materi dapat dilakukan dengan memperluas, menyusun kembali atau mengganti materi dengan sesuatu yang lebih cocok. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah memperluas dan menyusun kembali materi pengantar sosiologi dengan menambahkan atau mengintegrasikan materi gender ke dalam materi pengantar sosiologi. Itu pengembangan materi ajar yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun metode yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode pengembangan dengan model pendekatan ADI. Jadi prosedur pengembangan penelitian mengikuti langkah-langkah pengembangan produk materi ajar pengantar sosiologi yang responsif gender berdasarkan model ADI dengan tahap-tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan, kemudian mendesain produk yang akan dibuat, kemudian produk itu lahir, divalidasi oleh ahli, kemudian divalidasi oleh dosen teman sejawat. Setelah itu hasil dari validasi dari ahli dan dosen teman sejawat direvisi, produknya direvisi sesuai dengan saran-saran diberikan oleh ahli dan dosen dan melahirkan produk akhir. Setelah produk akhir berupa modul materi ajar pengantar sosiologi responsif gender itu tersusun, kemudian dilakukan uji coba produk. Uji coba produk ini dengan memberikan modul kepada mahasiswa dan
mahasiswa mempelajari modul itu, dan sebelumnya ketika perkuliahan berlangsung, materi-materi yang ada dalam modul itu juga sudah dimasukkan di dalam materi pembelajaran. Dan setelah modul ini selesai, mahasiswa tinggal memperdalam materi melalui modul yang telah diberikan. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama adalah dengan membuat instrumen penelitian untuk studi pendahuluan. Untuk studi pendahuluan ini dilakukan adalah dengan menggunakan angket dan pedoman wawancara. Jadi angket diberikan kepada mahasiswa untuk melihat seberapa tinggi tingkat pemahaman mahasiswa tersebut tentang gender. Kemudian wawancara dilakukan juga kepada mahasiswa terkait juga tentang pemahamannya dengan gender, dan juga bagaimana cara mereka menanggapi tentang masalah gender yang muncul di dalam masyarakat. Kemudian instrumen validitas untuk memvalidasi instrumen modul. Nah, itu yang kedua instrumen yang dibuat. Instrumen validitas ini adalah memvalidasi lembar validasi buku modul. Nah, kemudian baru ada instrumen validitas modul. Jadi ada 3 instrumen validitas modul digunakan untuk memvalidasi modul yang telah selesai dikerjakan. Kemudian hasil validasi instrumen yang telah dijalankan, yang pertama adalah instrumen untuk analisis kebutuhan. Itu hasil ICANSP-nya diperoleh 0,88 dan hasil dari ICC-nya adalah 0,848 dengan kategori sangat valid dan reliable. Dan yang kedua adalah instrumen validasi untuk memvalidasi produk. Untuk instrumen memvalidasi produk, hasil ICC-nya adalah 0,688, hasil ICANSP-nya adalah 0,94 dengan kategori valid dan reliable. Adapun validator untuk analisis kebutuhan itu yang pertama adalah Dr. Irian Joni MSI dari Universitas Negeri Padang, ahli sosiologi. Yang kedua Dr. Andes Jendrius MSI PhD dari Universitas Andalas, itu adalah ahli sosiologi gender. Yang ketiga adalah Dr. Lili Hamidah MSI dari Universitas Islam Negeri Surabaya, dia sebagai praktisi gender. Dan yang keempat adalah Dr. Anda Heti Waluati Triana MPD PhD, itu keahliannya adalah bahasa. Kemudian yang kelima adalah Well Henry Aswar SAG MSI PhD, keahliannya adalah sosiologi antropologi. Teknik analisis data. Analisis data yang pertama adalah analisis data kuantitatif, yaitu dengan kategori validitas. Yang pertama sangat tidak valid, skornya 0,00 sampai 0,199 dengan kriteria sangat rendah. Kemudian kategori tidak valid, skornya antara 0,2200 sampai 0,399 dengan kriteria rendah. Dan kategori kurang valid adalah 0,400 sampai dengan 0,599 dengan kriteria cukup. Dan kategori valid adalah 0,600 sampai 0,799 dengan kriteria tinggi. Dan kategori validitas sangat valid adalah 0,8000 sampai dengan 1,000 dengan kriteria sangat tinggi. Nah, validitas dan reliabilitas data hasil dari instrumen ini itu diuji dengan menggunakan ICC dan ICANSP. Nah, adapun teknik analisis data kuantitatif untuk kelayakan dan praktikalitas modul itu dilakukan dengan uji konkordansi Kendall-Sue dengan menggunakan software SPSS 23 versi 23. Nah, hasil penelitian.
hasil penelitian yang pertama adalah tahap analisis kualitatif. Nah, tahap analisis kualitatif yang pertama adalah menganalisis bahwa mahasiswa itu hasilnya adalah bahwa mahasiswa itu belum paham tentang gender. Dari 38 orang mahasiswa yang diwawancarai, sebagian besar memahami gender itu adalah sama dengan jenis kelamin. Dan hanya sebagian kecil saja yang memahami bahwa gender itu adalah pembedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari aspek peran dan tanggung jawab. Kemudian dari 38 orang mahasiswa sebagai informan, 21 orang menjawab setuju adanya pembedaan peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan hanya 14 orang saja yang tidak setuju adanya pembedaan, serta 3 orang menjawab setuju untuk hal-hal tertentu. Dari angka 21 ini berarti ini mahasiswa setuju dengan terjadinya pembedaan atau ketidaksetaraan dengan gender. Ini yang perlu dilakukan pemahaman yang lebih baik kembali terhadap mahasiswa tersebut tentang apa itu masalah gender. Kemudian analisis kuantitatif, ternyata tingkat pemahaman mahasiswa tentang gender itu rendah, di mana diketahui bahwa tingkat pemahamannya sangat tinggi, hanya 1,52%. Yang tinggi itu hanya 3,03%, dan sedang itu 16,67%. Sedangkan tingkat pemahaman mahasiswa yang rendah tentang gender itu ada 42,42%, dan sangat rendah adalah 36,36%. Tahap desain yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, penyusunan peta kebutuhan modul materi ajar. Kemudian bagaimana merumuskan blueprint modul yang dibuat dengan merumuskan topik-topik berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Topik-topik dikembangkan menjadi modul pada tahap development. Kemudian pemilihan format penyajian yang bertujuan agar menghasilkan modul pembelajaran yang baik, menarik, dan mudah diterapkan. Kemudian penulisan naskah modul, penulisan konten isi modul, penulisan bagian pendahuluan, dan penyuntingan. Kemudian buku modul materi ajar sebagai pedoman dosen dan mahasiswa siap untuk divalidasi oleh ahli dan dosen. Ini produk yang dihasilkan, buku materi ajar sosiologi responsif gender. Kemudian hasil penelitian pada tahap pengembangan. Yang pertama adalah kategori uji kelayakan ahli. Validator pertama mendapat total skor 72 dengan kategori sangat tinggi. Validator kedua mendapat total skornya 71 dengan kategori sangat tinggi, dan validator ketiga total skornya adalah 69 juga kategori sangat tinggi, sehingga rata-rata skor seluruhnya adalah 70,7 dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil validasi berdasarkan aspek yang dinilai, pertama adalah relevansi, ketepatan isi, kelengkapan sajian, konsep dasar materi, kesesuaian dengan tuntutan pembelajaran, dan ketepatan bahasa. Ada 4 kategori yang sangat tinggi dan hanya 2 kategori yang tinggi. Kemudian ketiga, hasil uji validitas dengan Kendall-Sway. Hasil uji ini adalah dilakukan untuk uji praktikalitas produk. Hasil uji praktikalitas produk diperoleh hasilnya 0,674 dengan DF 15, yang artinya adalah bahwa berdasarkan uji praktikalitas produk ini, produk yang dilahirkan atau materi ajar, modul materi ajar yang telah dibuat, yang telah ditulis, dan itu adalah sangat layak untuk diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian hasil uji sangat praktis untuk diberikan kepada mahasiswa. Kemudian adalah hasil uji kelayakan oleh dosen sejawat. Ini uji kelayakan diberikan kepada dosen sejawat dengan 3 validator. Yang pertama, validator pertama mendapat total skor 77 dengan kategori sangat tinggi. Validator kedua dan ketiga juga mendapat
kategori yang sangat tinggi, sehingga skor rata-ratanya adalah 76,3 dengan kategori sangat tinggi. Dan dapat dikatakan bahwa modul materi ajar yang telah disusun ini adalah sangat layak untuk digunakan oleh dosen dan digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi yang terintegrasi gender atau pembelajaran pengantar sosiologi yang responsif gender. Nah, ini adalah hasil validasi berdasarkan aspek yang dinilai. Nah, enam aspek yang dinilai yaitu relevansi, ketepatan isi, kelengkapan sajian, konsep dasar materi, kesesuaian dengan tuntutan pembelajaran, dan ketepatan bahasa. Kategori kesemuanya adalah sangat tinggi. Nah, adapun uji keterpakaian produk yang telah dilakukan dengan pengujian konkordansi Kendall-W dengan menggunakan SPSS versi 23, diperoleh hasil adalah 0,619 dengan DF 15. K-square hitungnya 27,857, K-square tabelnya adalah 25,00, dan signifikansinya adalah 0,022. Dari hasil signifikansi 0,22 ini dapat dikatakan bahwa keterpakaian produk materi ajar responsif gender ini adalah sangat terpakai untuk digunakan di dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi. Adapun hasil uji efektivitas produk yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama adalah kategorisasi sangat tinggi, diperoleh 12,12% mahasiswa yang sangat tinggi pemahamannya tentang gender. Kemudian 42,42% dalam kategori tinggi pemahamannya tentang gender, dan 33,33% mahasiswa yang pemahamannya adalah sedang. Kemudian hanya 9,9% saja lagi mahasiswa yang pemahamannya rendah tentang gender, serta 3,3% saja mahasiswa yang pemahamannya sangat rendah tentang gender. Di hasil uji efektivitas produk ini adalah diperoleh dengan menjalankan kembali instrumen yang dijalankan ketika analisis kebutuhan yang pertama. Adapun indikator dan subindikator serta item-item pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa pada uji efektivitas ini adalah sama. Nah, jadi diperoleh perbedaan antara studi pendahuluan atau analisis kebutuhan atau sebelum mahasiswa itu diberikan materi tentang gender, dan setelah diberikan materi tentang gender terdapat perubahan pemahaman yang sangat tajam pada pemahaman mahasiswa itu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan yang pertama adalah pengembangan materi ajar responsif gender dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi dinilai cukup tinggi untuk peningkatan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu gender. Yang kedua adalah tingkat kelayakan pengembangan materi ajar responsif gender dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi dinilai cukup tinggi, artinya modul yang dihasilkan layak untuk digunakan di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah tingkat keterpakaian pengembangan materi ajar responsif gender dalam pembelajaran mata kuliah pengantar sosiologi juga dinilai cukup tinggi, yang artinya adalah produk yang dihasilkan dapat dipakai sebagai bahan ajar dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, kemudian implikasi dari penelitian ini adalah yang pertama, produk yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat diterima untuk digunakan sebagai bahan ajar pada pembelajaran pengantar sosiologi di dunia pendidikan. Yang kedua, dengan hadirnya produk yang dihasilkan dari penelitian ini, maka dosen atau tenaga kependidikan dan mahasiswa memiliki tambahan bahan ajar dan bahan bacaan yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran, terutama dalam aspek peningkatan pemahaman isu-isu gender. Dan yang ketiga, dengan adanya produk modul bahan ajar pengantar sosiologi responsif gender ini, dimungkinkan mahasiswa dapat semakin memahami permasalahan gender, perbedaan gender, ketimpangan gender, dan penindasan gender. Baik, demikian saja presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan